Halo, apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan, dan saya akan mengangkat topik kali ini, pembicaraan di channel YouTube saya, ya, bersama dengan, terima kasih kepada PW Studio yang selama ini sudah mendukung. Jadi bagi Anda semua yang ingin memberi podcast atau melakukan apapun, ya, Anda bisa mengikuti di PW Studio, ya. Ada di Instagramnya Anda lihat, ya. Untuk langsung telepon ke sana karena ini studio yang bagus yang bisa mengembangkan apapun yang Anda bisa lakukan, ya. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa bekerja sama dengan PW Studio. Oke, pembicaraan tentang Jerman kali ini di Mansaf. Kita juga sudah banyak mendengar, banyak melihat tentunya video-video tentang bagaimana Jerman lolos sebagai negara tim atau negara pertama ya, atau tim pertama yang membooking tiket selain tuan rumah Qatar di Piala Dunia 2022 atau tahun depan ya. Di bawah asuhan Hansi Flick, Jerman bisa mendapatkan target utama mereka, lolos di luar dugaan tentunya ketika mereka tampil kurang mengesankan di bawah Joachim Löw ya, sebelum Joachim Löw ini hengkang setelah habis Euro kemarin. Jerman kalah dari Inggris dan datang Hansi Flick dan mengubah cara bermain Jerman ya, yang sangat bagus, kembali lagi ke yang saya lihat ke 2014 ketika Flick bersama dengan Löw sana berada, duet mereka untuk membawa Jerman juara di Brasil saat itu di Piala Dunia. Dan saat ini momen itu kembali coba dibangkitkan kembali oleh Flick ya. Saya tidak akan berbicara bagaimana kehebatan mereka tentunya ketika mereka bisa mendapatkan poin sampai saat ini dengan 21 karena Flick ambil mereka tidak kalah ya. 4-5 pertandingan terakhir, bagaimana mereka memulai lawan Liechtenstein dengan 2-0, kemudian mengalahkan Islandia ya 4-0 di kandang lawan, mengalahkan Armenia 6-0 ya. Kemudian di pertandingan keempat menang 2-1 melawan Rumania, dan terakhir di Makedonia mereka mampu membalas kekalahan dari tim yang dianggap mediocre ini ya dengan 4-0 setelah sebelumnya kalah 1-2 ketika bermain di Jerman masih saat Löw yang menangani Jerman saat itu. Nah, Flick ini dengan 5 pertandingan memberikan suatu gairah baru ya kepada seluruh pemain, dan efek mereka untuk bisa bermain dengan sepak bola menyerang keluar lagi. 16 gol, hanya satu kebobolan lawan Rumania. Walaupun dalam 2 pertandingan terakhir saya lihat memang agak sulit ya ketika melawan Rumania, ketika Rumania bermain dengan agak bertahan, lebih pragmatis, ini agak mereka sulit untuk bisa membongkar sebelum ada 2 gol di babak kedua. Jadi ini masih menjadi PR bagi seorang Hansi Flick untuk bagaimana mereka menciptakan gol sebanyak mungkin ketika lawan bermain terlalu tertutup. Sama juga ketika melawan Makedonia di babak pertama dengan 0-0, nanti di babak kedua dapat 4 gol, itu pun ketika Makedonia keluar, terpancing keluar karena Makedonia mau tidak mau harus keluar untuk bisa mencetak gol lawan Jerman setelah Rumania bisa memimpin 1-0 di babak pertama melawan Armenia dalam pertandingan secara bersamaan saat itu, sehingga mau tidak mau ya bagaimana mereka keluar, dan ini menjadi makanan empuk bagi tim Jerman yang lebih suka lawan untuk bisa melayani gaya bermain ofensif mereka, gaya bermain terbuka, dan ada 4 gol ya, dimulai dengan gol dari Kai Havertz di menit ke-50 sehingga mereka bisa menang dengan telak dengan 2 gol yang diciptakan khusus oleh striker mereka yang sebelumnya konon dianggap mandul, yaitu Timo Werner. Nah, bagaimana Werner ini dimaksimalkan pula oleh seorang Hansi Flick yang tadinya sangat sulit, tetapi terus memberikan kesempatan kepada Werner untuk dia termotivasi lagi. Saya melihat pemain ini bangkit di tim nasional karena Flick memberikan kepercayaan yang luar biasa, dan itu dihargai ya kepercayaan dari Flick oleh seorang Timo Werner. Nah, dukungan dari tengah juga terhadap Werner itu sangat kuat. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, termasuk Müller ya yang kemarin juga memberikan 3 assist, itu luar biasa melawan Makedonia. Jadi semua pemain bisa bermain untuk bisa mensupport seorang Timo Werner. Kai Havertz juga, rekan dia di Chelsea, ikut memberikan support ya. Siapapun itu, Serge Gnabry di kanan, Leroy Sané di kiri, ikut memberikan support agar pemain ini bisa kembali tajam ya, karena mereka butuh pemain yang tajam di depan. Hilang itu selama ini ya, dan Werner tidak berkembang ketika di zaman Löw, dan saat ini dia akan menjadi pemain berbahaya saya pikir ketika hadir di Piala Dunia di Qatar tahun depan ya, ini yang diinginkan ya.
oleh seorang Hansi Flick, mengembalikan permainan terbaik dari seorang Timo Werner, dan sudah mendapatkan itu secara perlahan tapi pasti. Werner bisa melakukan itu dengan baik. 5 gol dalam 5 pertandingan, 4 pertandingan diantaranya ia membuat gol, kecuali yang saya bilang tadi lawan Rumania dia tidak mencetak gol, tapi dia dimainkan terus, mendapat kepercayaan dari seorang Hansi Flick. Apa yang dilakukan oleh Hansi Flick, saya pikir juga memberikan kesempatan kepada sederet pemain muda untuk bisa dimainkan, karena tujuan dia adalah di Qatar tentunya. Jamal Musiala yang mencetak gol keempat melawan Makedonia terus dipoles dengan baik, diberikan jam bermain yang bagus. Masih 18 tahun, pemain Bayern Munchen ini bisa menjadi pemain yang diandalkan di kemudian hari, ya, atau bisa bersinar pada Piala Dunia, ya, kalau dia diberikan kesempatan. Nah, Jamal Musiala, Florian Wirtz, pemain muda juga, ya, 18 tahun yang berada di Bayer Leverkusen. Ini gelandang serang yang bagus yang sedang dipersiapkan oleh Hansi Flick untuk menjadi bintang. Jadi Hansi Flick itu berpikir bukan saja Qatar, tetapi juga ketika mereka akan menjadi tuan rumah di Euro 2024. Itu adalah sasaran target mereka, harus bisa menjadi juara. Juara untuk keempat kali dalam sejarah di Euro, karena sebelum ini kan Jerman 3 kali juara, jadi harus 4 kali. Di saat mereka tuan rumah, itu golnya akan ada di sana, ya. Musiala, Florian Wirtz, dan juga Karim Adeyemi, pemain yang masih muda juga, ya, masih 20 ke 21 tahun, itu bermain di Salzburg saat ini. Lagi bagus-bagusnya, sudah 8 mungkin sampai 10 gol yang dia buat bersama dengan Salzburg di kompetisi di Austria. Dan pemain asal berdarah Kongo ini selalu ada, jadi dimaksimalkan nantinya oleh seorang Joachim Low menjadi target di 2024. Jadi sudah ada 3 pemain sebenarnya, 3 pemain muda ini, dan Adeyemi ini juga diplot untuk bisa mengisi posisi dari Timo Werner, karena dia seorang striker juga, bisa dimanfaatkan sebagai striker. Sejauh ini sudah membuat 1 gol, dan prospeknya ke depan itu sangat besar. Jadi sudah mulai disiapkan oleh seorang Hansi Flick. Jadi Hansi Flick ini bukan saja berpikir untuk mereka lolos di Qatar, karena mereka sudah mendapatkan itu, tetapi dia memandang lebih jauh ke depan untuk menyiapkan tim-tim muda yang bagus. Ya, bagaimana mereka juga punya Florian Neuhaus, ya, dari Mönchengladbach, ya, masih 24, cukup untuk bisa diproyeksikan di 2024, seorang gelandang serang yang baik untuk bisa menemani Kimmich dan Goretzka yang masih akan bertahan, saya pikir, sampai di Euro 2024. Jadi memang sangat baik apa yang ditata, ya, dengan sangat bagus oleh seorang Hansi Flick. Dia juga memberikan kesempatan bermain, menyiapkan seorang David Raum. Ya. Ini saya selalu melihat bagaimana sisi dari pemain-pemain yang ditempatkan oleh Flick. Sisi kiri, ya, yang sebenarnya itu adalah tempatnya bagi Robin Gosens, ya, pemain Atalanta, yang juga agak oke bersinar bermain di Euro kemarin, tetapi David Raum ini masih 23 tahun, yang juga punya kesempatan besar menjadi bek kiri terbaik. Ya. Ini selalu yang diandalkan oleh Hoffenheim, pemain yang satu ini, untuk bermain dari sisi ini. Dan dia membuktikan kemarin bermain 90 menit melawan Makedonia, tidak digantikan oleh Flick. Flick melihat ini potensi pemain yang satu ini, ya, berada di sana. Kemudian di kanan, dia mulai mendapatkan sekarang adalah Lukas Klosterman. Bisa juga bermain lebih ke dalam. Ya, karena pemain Leipzig ini kan bisa bermain di 2 posisi. Ya, bisa ditempatkan di dalam, agak ke tengah, atau di kanan. Sebelumnya dia coba untuk bisa mengisi pemain seperti Jonas Hofmann. Tapi Hofmann ini sudah 29 tahun, mungkin akan bisa di Qatar 2022. Tapi di 2024 nantinya Euro, dia pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ya. Coba dengan Klosterman yang ada di sisi kanan, karena Kimmich itu sudah didorong bermain di gelandang bertahan. Jadi bermain menciptakan 2 double pivot bagi Jerman bersama dengan Goretzka yang tidak tergantikan. Kebetulan bersama dengan Goretzka adalah 2 pemain yang sama-sama bermain di Bayern Munchen. Jadi chemistry-nya udah dapat. Tinggal di kanan ini yang terus dicoba oleh Flick. Klosterman dan Hofmann juga yang bisa bermain sebagai gelandang serang dari sisi kanan. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat mereka masih punya Riedel Baku, ya. Pemainnya juga oke, ya, yang bisa ditempatkan
Ya, pemain muda ini bisa ditempatkan juga di posisi bek kanan. Riedel masih 23. Jadi ini cocok, tinggal tergantung Hansi Flick melihat perkembangan anak ini untuk kedepannya bagaimana. Karena dia sudah pernah bermain di tim nasional Jerman juga, sudah dicoba oleh Flick. Jadi untuk ke 2024, saya lihat ini potensi Riedel Baku juga sangat besar bermain di posisi bek kanan. Nah, di tengah itu mungkin masih akan menjadi milik dari Niklas Sule, pemain Munchen tentunya di sana, dan Rudiger ya yang bisa ditempatkan. Tetapi mereka masih punya juga seorang Thilo Kehrer, pemain PSG ini yang selalu bisa ditampilkan, bisa bermain di dua posisi. Posisi bek kiri juga ya bisa diambil alih oleh Thilo Kehrer, karena itu yang ditempatkan juga Pochettino ketika Kehrer bisa bermain di kiri dan bisa bermain ke dalam. Di saat Marquinhos ya atau Kimpembe, dua bek tengah dari PSG berhalangan, salah satunya bermain di Ligue 1 Prancis, Kehrer yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk masuk ke dalam. Bisa juga dia bermain sebagai bek kiri, dan itu yang menjadi bonus bagi Hansi Flick dengan mendapatkan kembali permainan dari Thilo Kehrer yang pada musim yang lalu atau 2 musim lalu agak flop, agak menurun, tapi dia kemudian naik lagi sekarang ini, sehingga dia dipanggil kembali oleh Hansi Flick untuk bisa masuk, dan dia bermain sangat bagus, selalu bisa menjadi pemain utama ya ketika ditampilkan di kualifikasi ketika bersama dengan Hansi Flick, karena pemain ini tidak terpakai, dibuang oleh Joachim Löw ketika Joachim Löw datang, termasuk bagaimana di Euro yang lalu. Jadi mereka sudah punya ini pemain yang bisa ditempatkan sambil melihat perkembangan dari pemain Leeds United yang masih muda juga ya, di antara 24-25 tahun, Robin Koch ya, kalau dia sudah fit sembuh dari cederanya lagi, Robin Koch ini bisa memiliki juga dua posisi yang berbeda, gelandang bertahan dan juga sebagai bek tengah. Jadi ada keseimbangan di sini ya. Ada Rudiger, Sule, Robin Koch juga masih ada di sana, dan Thilo Kehrer yang bisa dimainkan. Sepeninggal Mats Hummels ya dan kawan-kawan Boateng udah pergi, jadi ada sekarang 4 pemain ini yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hansi Flick, dan ini mungkin akan dia bawa ke Piala Dunia di Qatar. Saya pikir masih ada juga Soderberg ya, Freiburg, pemain tengah juga yang back tengah juga yang dipersiapkan, masih muda 23 kalau tidak salah Soderberg ini ya, dia bisa tampil dengan bagus walaupun belum mendapatkan caps bermain bersama dengan timnas senior, tapi di junior dia juga tampil ya. Ini back yang punya potensi bagus ya. Dia sudah di bawah, sudah ada dalam tim Hansi Flick, tetapi belum mendapatkan permainan karena masih diisi secara bergantian oleh Kehrer, Sule, dan Rudiger. Satu waktu saya melihat bahwa Soderberg ini bisa mendapatkan tempat utama. Ya, pemain Freiburg yang sangat bagus, masih muda, visi bermain sangat baik, bola-bola udara juga sangat unggul, sehingga ini akan menjadi banyak opsi bagi seorang Flick ketika banyak pemain muda yang potensial yang mulai dia ambil ya, diambil dengan baik. Vitaly Janelt ya, pemain dari Brentford, gelandang bertahan juga. Flick pernah terbang ke Brentford untuk bisa melihat pemain ini ya, termasuk bagaimana melawan Liverpool ketika bermain 3-3, karena Vitaly Janelt ini adalah pemain bagus, punya potensi yang baik, masih muda di antara 24-25 tahun saat ini. Jadi dia masih bisa diandalkan kalau bisa dia diambil ya, kemudian bisa diproyeksikan di 2024 saat Jerman menjadi tuan rumah Euro. Jadi itu yang saya melihat dari sisi pemain-pemain ini ya, yang karena bukan tidak mungkin di berikutnya ini masih menjadi tanda tanya apakah Rudiger akan bertahan atau Niklas Sule pun akan bertahan di 2024. Nah, nama-nama yang saya sebut tadi yang punya potensi untuk bisa mengisi di posisi bek tengah. Kalau di gelandang kan tidak ada masalah. Goretzka masih bisa bermain, Kimmich masih bisa bermain, mereka masih punya Neuhaus, mungkin posisi Gundogan yang masih terancam. Di Qatar masih bisa Gundogan bermain di sini, tetapi untuk 2024 saya tidak tahu, mungkin saja dia tergeser ya, karena masih ada Jamal Musiala yang masih bisa ya, ditampilkan juga di posisi ini. Jadi Jerman Flick menyiapkan pemain-pemain yang oke ya. Mungkin masih ada Gnabry masih bisa bertahan, ya, Sané masih bisa bertahan, Müller juga yang menjadi tanda tanya. Saya pikir hanya bisa mungkin bertahan sampai di Qatar. Walaupun Müller ini pemain yang pintar mencari ruang yang baik, ya, penafsir ruang yang bagus, pemain yang berpengalaman satu-satunya yang ada selain Manuel Neuer, ya.
anggota yang bisa merebut Piala Dunia 2014 di Brasil, tetapi untuk bisa melihat sampai 2024, ya karena kan fokus saya selalu melihat sampai 2024, mungkin Muller tidak ada lagi. Tetapi posisi Muller ini banyak ya. Saya katakan ada Musiala di sana. Masih ada pemain-pemain yang bisa diandalkan juga, yang bisa masuk Kai Havertz, yang bisa mengisi di posisi ini. Kalau Werner bermain dengan Kai Havertz, ini akan sangat baik. Atau Adeyemi, Karim Adeyemi yang bisa taruh di situ. Mereka masih punya pemain yang pindah sekarang ke Fenerbahce ya, kalau tidak salah, yaitu Merim ya. Merim Berisha, masih 23 tahun. Kemarin ikut di tim U23 Jerman yang diambil oleh Kunzat itu. Jadi Berisha ini juga bisa menjadi diproyeksikan ke 2024. Lucas Nemenza ya, yang pemain juga mantan di City ya, sebelumnya pernah memperkuat tim U19 U21 Inggris, tapi sebelumnya kemudian pindah di U23 Jerman sejak musim yang lalu. Jadi ini Nemenza ini pemain yang bagus juga, masih muda, masih 22 tahun ya. Kalau Berisha 23 tahun, Nemenza 22 tahun. Nah, dua pemain ini yang bisa bermain di garis depan ya, ini juga bisa diplot akan bersaing saya pikir dengan Adeyemi, dengan Timo Werner yang ada depan, sehingga banyak opsi, banyak striker yang bisa diandalkan oleh Hansi Flick. Karena selama ini mereka sulit, sepeninggal Klose sudah nggak ada ya, sudah sulit lah untuk bisa pemain-pemain yang bagus yang ada di depan. Jadi sekarang malah makin banyak. Kalau Berisha masuk, Nemenza masuk, Adeyemi ada untuk bisa mendampingi seorang Timo Werner, artinya komposisi starting 11 Jerman akan terjamin. Bukan saja mereka bermain di Piala Dunia Qatar, tetapi juga di saat mereka menyambut tuan rumah Euro 2024. Jadi panjang saya pikir. Flick berpikir jauh ke depan. Ya, kalaupun mereka gagal di Piala Dunia, tetapi mereka bisa mencapai misalnya semifinal, itu suatu hal yang maju, suatu hal yang sangat bagus bagi Flick. Tapi ini berbahaya. Ya. Bukan tidak mungkin Jerman akan ke final. Ya. Bukan tidak mungkin. Walaupun banyak tim-tim bagus, ya Prancis, Spanyol, Italia, Brasil, Argentina, itu tim-tim yang baik. Tapi kalau Jerman sudah melangkah sampai semifinal, ini yang berbahaya. Saya katakan tim seperti Jerman ini harus dihentikan sebelum semifinal. Mungkin di 16 besar atau di perempat final, tapi kalau mereka sudah ada di sana, dan bahkan mereka ke final, kemungkinan potensi juara sangat tinggi. Apalagi dengan kondisi saat ini ketika tim ini ditangani oleh seorang Hansi Flick. Dan Anda semua sudah melihat bagaimana perkembangan Jerman yang luar biasa. Ya. Dari berbagai sisi, ya, bagaimana Flick ini bisa membangun suatu kerangka fondasi yang sangat kuat, dengan menciptakan pemain-pemain yang baik, sehingga bagaimana naluri mencetak gol mereka, ketajaman mereka itu luar biasa terlihat. 5 pertandingan terakhir ya, mereka itu mencetak dengan 16 gol. Itu besar sekali ya. Tinggi sekali untuk grafik yang tidak bisa dilakukan oleh Joachim Low. Sebelum Joachim Low itu terlempar ya, Euro dia nggak bisa, apalagi Piala Dunia 2018 bahkan kalah sama Korea, sama Son Heung-min dan kawan-kawan 2-0. Jadi itu yang penurunan ini yang tidak lakukan dan dibangkitkan kembali oleh Hansi Flick, ya, mantan asisten dari Joachim Low, karena kita tahu bersama sebenarnya Flick yang lebih hebat dari Low, ya. Di 2014 pun banyak yang mengatur pergantian pemain, kemudian memberikan masukan-masukan kepada Joachim Low adalah Flick yang memimpin latihannya, ya, sehingga Low sangat bergantung. Ketika Flick keluar dan apalagi pindah ke Munchen, Low goyah, dan itu yang membuat nggak ada asisten sebagus Hansi Flick yang dia miliki, sehingga itulah performa Jerman menurun sekali. Dan kita bisa membandingkan ketika Flick ada di Munchen menggantikan Kovac saat itu, Munchen lagi oleng, cepat sekali untuk bisa naik dan menjadi juara, dan dia memberikan berbagai piala, 6 piala bahkan mungkin yang ada di sana, bahkan di Euro saat itu mereka menghantam habis. UCL, Piala Super, Piala Dunia antar klub, ya, Bundesliga, Pokal, jadi ada 6 klub. Ya, Piala Super Jerman, ada 6, maksudnya ada 6 piala, bahkan mungkin sampai ke 7 piala dengan Piala Super yang mereka raih. Jadi memang Flick ini membuktikan bahwa dia seorang coach, seorang pelatih yang luar biasa, ya, luar biasa. Bahkan levelnya saya pikir ada di atas Joachim Low, walaupun Joachim Low karena dia sebagai pelatih utama membawa Jerman ini juara di 2014, tapi otaknya ada di Flick. Itu ketahuan sekali bahwa otak ketika Flick keluar goyah. Ya, hanya ada 1 di Piala Konfederasi yang agak sukses, tapi setelah itu Jerman hancur lebur.
sekarang dibangkitkan kembali oleh Flick dan mereka menjadi negara pertama yang lolos dari zona Eropa setelah tuan rumah Qatar. Nah, pada saat tahun depan nanti kita akan lihat dia berada di grup mana. Jerman lolos dari grup dan mereka terus bisa melaju. Ini akan berbahaya karena punya pemain-pemain yang masa depan bagus, termasuk kembalinya garangnya, ya, seorang Timo Werner yang berada di garis depan, dibantu dengan Kai Havertz, ada Sane dan Gnabry, juga bagaimana juga di sana ada Müller yang mungkin terakhir kali dia akan bermain di Piala Dunia. Ini kita akan tunggu karena pemain-pemain seperti Gundogan juga akan pasti bermain habis-habisan sebelum mereka berpikir untuk pensiun di tim nasional Jerman, ya, termasuk Manuel Neuer juga, ya, karena penjaga gawang Jerman kan masih cukup handal. Ada Andre ter Stegen yang bermain di Barcelona, Bernd Leno yang ada di Arsenal, Kevin Trapp yang ada di Frankfurt, semua penjaga gawang bagus, ya. Dan harus diingat bahwa kualitas pelatih Jerman ini, ya, selain Jerman punya pemain yang oke, tetapi pelatihnya bagus. Kalau bukan Hansi Flick, saya tidak yakin Jerman akan bangkit sejauh ini, secepat ini, pasca pergantian tongkat estafet dari Joachim Löw ke Flick. Ya. Bagaimana mereka dengan 4 clean sheet, hanya 1 kemasukan melawan Rumania, ini yang luar biasa bagi Jerman. Masih ada 2 pertandingan ke depan. Di Liechtenstein pasti akan yang dimainkan adalah pemain-pemain muda semua, pemain-pemain yang baru, karena mereka sudah ada lolos, ya, sama sebelum menutup, ya, di grup mereka melawan Armenia yang mereka gebuk 6-0 sebelumnya. Jadi 2 pertandingan ini tidak ada pengaruh, tapi kesempatan buat seluruh pemain-pemain yang belum mengecap jam bermain yang banyak pasti akan dimainkan oleh Hansi Flick sehingga mereka juga bisa yakin, bisa percaya diri ketika bermain di tim nasional Jerman atau di Mannschaft. Kita akan tunggu ke depan nantinya siapa lagi pemain-pemain baru yang bisa diselipkan dan bisa masuk karena proses perjalanan kan masih cukup panjang, ya. Ada pertandingan mungkin persahabatan lagi yang akan dimainkan oleh mereka, pemanasan atau di Champions League. Kita tunggu saja apa yang akan harus dilakukan oleh Hansi Flick karena setahu saya inilah pelatih yang luar biasa yang bisa membawa Jerman terbang tinggi kembali setelah hancur di bawah Joachim Löw. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Jerman bersama dengan Hansi Flick dan juga bagaimana dia memoles pemain-pemain muda, mempersiapkan pemain-pemain muda ini untuk bisa bersinar bukan saja di Qatar 2022, tetapi gol utama mereka, saya sudah katakan sebelumnya, adalah Euro saat mereka Jerman menjadi tuan rumah dan targetnya pasti harus juara di Euro dengan pemain-pemain yang matang saat ini untuk dikembangkan di Piala Dunia dan sampai nantinya di Euro. Oke, sampai kita bertemu kembali dalam channel YouTube Bung Ropan. Jangan lupa Anda subscribe, like, dan share channel YouTube ini. Ciao.